Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arfarida dengan NIM A1B1222027. Di sini saya akan memaparkan materi terkait psikologi digital kependidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Hari Sudarto Harjono MPD dan Ibu Lucia Aktriwini MPD. Di sini saya akan memaparkan 12 kajian materi. Yang pertama, saya akan memaparkan materi tentang konsep dasar psikologi pendidikan. Pengertian psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari tentang belajar, pertumbuhan, dan kematangan individu serta penerapan prinsip-prinsip ilmiah terhadap reaksi manusia. Pendidikan tersebut bertujuan untuk memengaruhi proses mengajar dan belajar. Lalu, psikologi sangat penting dalam dunia pendidikan karena psikologi itu mencakup kehidupan kita dan segala kehidupan sosial. Psikologi juga dapat membantu seseorang guru dalam menentukan teknik pembelajaran yang tepat untuk peserta didiknya. Tujuan psikologi pendidikan yakni dapat membantu siswa secara umum untuk patuh pada proses pembelajaran dan juga dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan dan potensi peserta didik. Lalu materi yang kedua yakni pola pengasuhan di era digital. Pola asuh merupakan pola interaksi antara anak dengan orang tua yang meliputi pemenuhan kebutuhan fisik seperti makan, minum, dan lain-lain, dan kebutuhan psikologis seperti rasa aman, kasih sayang, dan lain-lain, serta sosialisasi norma-norma yang berlaku di masyarakat agar anak dapat hidup selaras dengan lingkungannya. Keterlibatan orang tua dalam membentuk kepribadian anak bertujuan untuk mencegah perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma susila dan nilai moral dalam diri anak tersebut. Lalu ada beberapa pengasuhan bagi orang tua di era digital. Yang pertama dengan komunikasi. Itu seperti membangun kepercayaan, memancing anak bercerita, terbuka, dan mengajari sosialisasi. Yang kedua ada persiapan orang tua. Siap lahir batin, menjadi contoh yang baik, tegas terhadap kesepakatan, dan tidak selalu mengabulkan permintaan. Yang ketiga ada membangun karakter. Membangun karakter itu seperti memberi kesempatan bersosialisasi dengan teman sebaya, mengajari anak mengembangkan kecerdasan emosi, dan memberi tugas dan pengetahuan sesuai dengan umur. Lalu yang keempat ada kreatif. Kreatif di sini itu contohnya seperti menyediakan alternatif bermain indoor ataupun outdoor. Contohnya seperti bersepeda, lari, main bola. Lalu yang kedua menyalurkan minat anak seperti olahraga, menari, melukis, dan bertamu ke tetangga, teman, dan saudara. Lalu yang kelima penggunaan gadget. Orang tua harus mengatur anak dalam penggunaan gadget karena di era digital ini anak zaman sekarang pasti menggunakan gadget. Nah, cara mengatur mereka yaitu matikan TV dan simpan gadget saat makan. Yang kedua, simpan semua gadget 30 menit sebelum tidur. Digantikan dengan membaca dongeng. Lalu, yang terakhir melakukan kegiatan bersama keluarga dan terapkan jam bebas gadget. Lanjut ke materi yang ketiga yakni lingkungan dan sumber belajar digital. Pengertian lingkungan sebagai sumber belajar yakni suatu tempat yang terdiri dari benda hidup dan benda mati yang dimanfaatkan manusia untuk belajar sehingga terciptanya budaya manusia. Jenis-jenis lingkungan sebagai sumber belajar ada 3 yakni yang pertama lingkungan sosial. Lingkungan sosial tepat digunakan untuk mempelajari ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan. Penggunaan lingkungan sosial sebagai sumber belajar hendaknya dimulai dari lingkungan yang paling dekat seperti keluarga, tetangga, dan saudara dan sebagainya. Lalu lingkungan alam. Lingkungan alam berkenaan dengan segala sesuatu yang sifatnya alamiah seperti keadaan geografi, iklim, suhu udara, musim, dan lain-lain. Lingkungan alam tepat digunakan untuk bidang studi ilmu pengetahuan alam. Lalu yang ketiga lingkungan buatan. Lingkungan buatan yakni lingkungan yang sengaja diciptakan atau dibangun manusia untuk tujuan tertentu yang bermanfaat untuk kehidupan manusia seperti bendungan, museum, candi, dan situs purbakala. Lalu sumber belajar digital. Pengertian sumber belajar digital itu sendiri ialah sebuah inovasi yang digunakan pada salah satu sistem pendidikan. Jenis-jenisnya yakni perangkat lunak komputer, media interaktif, sumber belajar daya online seperti e-book, website,
dan video interaktif. Manfaat sumber belajar digital, yakni yang pertama ada melatih kemampuan untuk menyesuaikan pengalaman bagi peserta didik. Yang kedua, presentasi dapat bervariasi untuk memenuhi kebutuhan peserta didik melalui urutan yang berbeda, pilihan bahan alternatif, dan dorongan yang bervariasi. Yang ketiga, sumber daya digital dapat menggabungkan berbagai media menjadi satu cakupan melalui kombinasi teks, video, suara, dan grafis untuk media tertentu yang harus dipertimbangkan. Yang keempat, sumber daya digital harus memenuhi pengujian, kegunaan, dan fungsionalitas. Dan yang manfaat yang kelima, kepraktisan sumber daya misalnya seperti konten, konteks, dan lingkungan belajar yang lebih besar. Lalu materi yang keempat ada problematika psikologi di era digital. Problematika psikologi ialah suatu masalah yang timbul pada kejiwaan seseorang karena kecanduan pada teknologi. Ada 5 problematika psikologi di era digital, yakni yang pertama antisosial. Penderita lebih sering berinteraksi di dunia maya dan kontak sosial dalam masyarakat semakin berkurang dan penderitanya lebih nyaman untuk menyendiri. Yang kedua ada anoreksia dan bulimia nervosa. Anoreksia itu sendiri ialah gangguan pola makan dengan cara membuat dirinya merasa tetap lapar. Hal ini terjadi karena ingin mempertahankan berat badan, sedangkan bulimia nervosa ialah gangguan pola makan yang ditandai dengan usaha untuk memuntahkan kembali makanan yang baru saja ia makan. Lalu yang ketiga ada megalomania. Penderitanya tidak dapat membedakan antara apa yang nyata dan tidak, sehingga membuatnya merasa memiliki kekuasaan dan sulit untuk berpikir secara kritis. Lalu ada nomofobia. Nomofobia ini yakni suatu kondisi ketakutan yang muncul saat lupa atau tidak membawa ponsel. Nah, hal ini mungkin sering saya terjadi kepada diri kita sendiri. Yang kelima, gaming dispride, yakni ketidakmampuan suatu individu dalam mengontrol penggunaan internet atau video games dalam hidupnya. Lalu materi yang kelima ada dampak psikologis era digital terhadap perilaku mahasiswa. Nah, dampaknya era digital terhadap mahasiswa itu sendiri ada dampak negatif dan positifnya. Dampak positifnya yakni mudah mendapat informasi yang dibutuhkan cepat dan mudah diakses untuk memudahkan proses pendidikan. Lalu meningkatkan kualitas SDM melalui pengembangan teknologi dan bisa membuat perpustakaan online. Lalu dampak negatifnya ialah banyaknya informasi yang menarik di internet sehingga mahasiswa tidak fokus ketika belajar. Lalu mempermudah terjadinya penjiplakan untuk melakukan kecurangan. Banyaknya aplikasi yang menarik sehingga menumbuhkan rasa malas dan meningkatnya penyebaran pornografi yang dapat merusak moral generasi bangsa. Materi yang keenam yakni rupa pendidikan di era digital. Pembelajaran digital berdampak positif terhadap pertumbuhan dan pencapaian siswa karena teknologi memberikan lebih banyak kekuatan kepada orang-orang dan memberdayakan orang untuk memecahkan masalah dengan efisien. Tantangan yang harus kita hadapi dalam pendidikan karakter di era digital ini mencakup keseimbangan, keselamatan, dan keamanan, perlindungan siber, sexting, hak cipta, dan plagiarisme. Peluang belajar digital terhadap keberhasilan dalam pendidikan karakter itu ada 3, yakni pembelajaran digital dapat mengurangi banyak kendala geografis yang luas. Keberadaan teknologi layar sentuh telah memungkinkan anak-anak yang sangat mudah untuk terlibat dalam pengajaran dengan bantuan teknologi dan kemajuan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Lalu materi yang ketujuh adalah manajemen pengelolaan kelas. Lingkungan kelas yang positif untuk pembelajaran baik secara fisik maupun psikis sosial ialah suatu pengelolaan kelas akan berhasil ketika kelas yang sudah dikelola dapat memunculkan kegiatan pembelajaran yang optimal. Masalah yang terjadi dan perlu diperhatikan ketika mengelola penataan ruang kelas yakni yang pertama, pengaturan tempat duduk yang tidak sesuai kebutuhan. Yang kedua, pengaturan cahaya yang tidak memenuhi standar luminasi. Yang ketiga, penempatan papan tulis dan proyektor yang tidak sesuai. Yang keempat, penempatan gambar dan warna yang tidak sesuai, dan lantai ruangan yang tidak bersih. Lalu materi yang ke-8 ialah peran motivasi dan konsep diri dalam proses pembelajaran.
Dampak motivasi terhadap hasil belajar. Siswa yang bermotivasi tinggi dalam belajar memungkinkan akan memperoleh hasil belajar yang tinggi pula. Artinya, semakin tinggi motivasinya, semakin intensitas usaha dan upaya yang dilakukan, maka semakin tinggi hasil belajar yang diperolehnya. Siswa melakukan berbagai upaya atau usaha untuk meningkatkan keberhasilan dalam belajar sehingga mencapai keberhasilan cukup memuaskan sebagaimana yang diharapkan. Lalu materi yang ke-9, yakni kesulitan belajar. Kesulitan belajar atau learning disability ialah kondisi yang dialami oleh siswa yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan tertentu dalam menerima dan menyerap pelajaran yang disebabkan oleh banyak faktor. Bukan hanya masalah instruksional atau pedagogis saja, tetapi bisa juga merujuk pada masalah psikologis. Sehingga siswa yang mengalami kesulitan belajar ini akan kesulitan dalam aktivitas mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menalar atau menghitung. Jenis kesulitan belajar itu sendiri ada dua, yakni kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan. Kesulitan ini mencakup gangguan perhatian, ingatan, motorik, dan persepsi, bahasa, dan berpikir. Lalu yang kedua, kesulitan belajar akademik yang mencakup kesulitan membaca, menulis, dan berhitung atau matematika. Tapi siswa yang berperilaku bermasalah, yakni faktor internal yaitu sikap terhadap belajar, motivasi belajar, konsentrasi belajar, mengelola bahan belajar, dan menyimpan perolehan hasil belajar. Lalu ada faktor eksternal, yang pertama sarana dan prasarana pembelajaran, kebijakan sosial, guru sebagai pembina siswa belajar, lingkungan sosial di sekolah, dan kurikulum sekolah. Lalu materi yang ke-10 yakni perbedaan inteligensi, gaya belajar, dan berpikir peserta didik di era digital. Inteligensi peserta didik di era digital. Dengan berkembangnya pendidikan di era digital, sangat membantu siswa untuk mendapatkan banyak dan menyerap informasi secara cepat dan mudah. Itu artinya peserta didik di era digital memiliki inteligensi yang cukup tinggi karena dengan mudah mendapat pengalaman dan pengetahuan yang baru. Artinya semakin tinggi pula tingkat inteligensi seseorang, maka semakin tinggi prestasi belajar yang dapat dicapainya. Lalu yang kedua, gaya belajar di era digital. Gaya belajar di era digital itu contohnya seperti yang pertama audiovisual, yang kedua bergantung pada teknologi, yang ketiga senang memahami contoh konkret. Dan ada pula berpikir peserta didik di era digital. Kita sama-sama mengetahui bahwa di era digital sekarang siapapun dapat dengan mudah mempublikasikan informasi apapun, beragam saluran maupun platform tersedia untuk mengalirkan informasi. Oleh sebab itu, anak-anak perlu terus dibimbing untuk mampu berpikir kritis dan logis dalam menyerap berbagai informasi yang tersedia. Lalu yang ke-11, identifikasi peserta didik yang berkebutuhan khusus dan berbakat. Anak berkebutuhan khusus merupakan yang memiliki kekhususan dibanding dengan anak normal lainnya. Anak berkebutuhan khusus atau ABK ini dianggap berbeda oleh masyarakat pada umumnya. ABK dapat dimaknai dengan anak-anak yang tergolong, cacat atau penyandang ketunaan ataupun juga anak yang memiliki kecerdasan atau bakat istimewa. Ada pula ciri-ciri anak berbakat dan memiliki hal istimewa tersebut ialah membaca buku pada usia lebih muda, membaca lebih cepat dan lebih banyak, memiliki perbendaharaan kata yang luas, mempunyai rasa ingin tahu yang kuat, mempunyai minat yang luas terhadap masalah orang dewasa, mempunyai inisiatif dan dapat bekerja sendiri, menunjukkan keaslian dalam ungkapan verbal, memberi jawaban-jawaban yang baik, dan dapat memberikan banyak gagasan. Pada materi yang ke-12 ialah kajian gender dalam kelas. Kesetaraan gender dalam kelas. Jika dalam realitasnya laki-laki mengungguli perempuan dalam berbagai kehidupan termasuk masalah kecerdasan, hal itu juga disebabkan oleh sistem pendidikan yang
pihak laki-laki. Pendidikan bagi perempuan semakin penting, artinya bila dilihat dari tugas dan fungsinya, baik dalam masyarakat maupun dalam rumah tangga, tugas-tugas tersebut mustahil dapat terlaksana dengan baik tanpa pendidikan yang baik. Tugas-tugas perempuan kian kompleks seiring dengan perkembangan dunia, maka pendidikan bagi perempuan mutlak adanya. Baiklah, itu tadi 12 kajian materi yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.